Ini saja seluruh Sulawesi Tenggara, ya. Itu akan menjadi tanggung jawabnya Kepala Balai. Kepala Balai ini kan baru di Sulawesi. Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara Hado Hasina ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Balai Darat mulai tanggal 1. Hado Hasina ditetapkan bersama satu tersangka lain, LR dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM Universitas Halu Oleo. Hado Hasina terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek studi rekayasa lalu lintas di Kabupaten Wakatobi. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejati Sultra hanya menetapkan Hado Hasina sebagai tahanan kota saja. Dugaan kasus korupsi rekayasa lalu lintas di Kabupaten Wakatobi ini, kita pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sudah menetapkan tersangka. Itu ada 2 orang, inisial HH sama LMN. Penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 19 Maret 2021. Jadi posisi sekarang itu penyidik telah melakukan penahanan terhadap para tersangka dengan tahanan kota. Itu dimulai pada tanggal 1 April 2021 kemarin. Kemudian sampai saat ini penyidik juga telah meminta perpanjangan penahanan terakhir kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Sulawesi Tenggara. Sampai perpanjangan itu berakhir tanggal 29 Juni 2021. Sampai saat ini sudah ditunjuk jasa yang akan meneliti berkas dari penyidik nantinya kalau sudah dikirim tahap 1. Posisi penyidikan saat ini lagi menunggu pemeriksaan dari ahli dari BPKP. Jadi kita sudah berkirim surat ke BPKP untuk pemeriksaan ahli ya dari BPKP, tapi belum dilakukan pemeriksaan. Kemudian hasil audit dari BPKP sudah ada kerugian negara itu sebesar 1.143.750.017. Kalau untuk kedua tersangka ini penyidik melakukan tahanan kota. Jadi tidak ada penangguhan, tapi penyidik melakukan tahanan kota, dan sampai saat ini tahanan kota itu masih tetap sampai tanggal 29 Juni nanti. Berakhir tahanan kota dari perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara. Proyek studi rekayasa lalu lintas di Kabupaten Wakatobi dikerjakan Dinas Perhubungan LPPM Universitas Halu Oleo. Dari proyek tersebut ditemukan dugaan penyelewengan anggaran 1,1 miliar rupiah oleh Inspektorat dan hasil audit BPKP. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.